Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Tetap semangat. Ya, ulangi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Terima kasih semangatnya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Hadir semua. Bu. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu akan share screen ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Bu. Sudah. Ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Duta. Ayo Duta, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan dipimpin. Ya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga iya. Baik teman-teman, silakan duduk. Baik, sudah Bu. Terima kasih Pak Duta. Iya, terima kasih Pak Duta. Keren sekali ya, kita sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ciptaan siapa, Nak? Ciptaan Husbini. Ya. Negeri siapa sih ini? Yang padamu-padamu ini negeri siapa? Negeri kita, Bu. Ya, negeri kita apa? Indonesia. Ya, betul sekali. Kita harus jiwa raga kita. Kita harus mencintai negeri kita Indonesia, mengabdi berbakti kepada negara kita tercinta Indonesia. Kemudian nih yuk kita biar lebih semangat lagi. Tepuk PPK, masih ingat tepuk PPK? Masih Bu. Ya. Ayo kepada Lukit, pimpin teman-temannya untuk tepuk PPK ya. Iya, Bu. Ayo teman-teman kita berdiri dulu. Tepuk PPK. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Terima kasih Luki. Iya, Bu. Silakan duduk teman-teman. Ya, keren anak-anak Ibu semuanya semangat buat belajar. Hari ini kita masuk tema 4. Sehat itu penting. Dengan subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Tentang apa ya? Nah, kegiatan pembelajaran hari ini bertujuan untuk setelah mengamati video pantun, Ibu harapkan kalian dapat memahami ciri-ciri pantun dengan baik.
Kemudian kalian dapat menyajikan pantun yang dibuat dengan tepat. Kemudian kalian dapat menganalisis makna pantun dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video peredaran darah pada manusia, maka Ibu harapkan kalian dapat menganalisis organ dan fungsinya dengan tepat. Dan dapat menyajikan karya sederhana tentang organ peredaran darah. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu pantun dan peredaran darah. Ibu punya teka-teki nih, pantun teka-teki. Pantun teka-teki yang pertama. Ibu bacakan, bagi yang tahu jawabannya nanti dapat coklat. Ibu kasih setelah pelajaran ya. Ya, disimak. Pantun yang pertama, bunga mekar di tengah taman. Ada anak pakai kerudung. Ayolah jawab, teman-teman. Hewan apa yang tanduknya di hidung? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, ayo Duta. Apa jawabannya? Badak, Bu. Iya, badak. Betul sekali. Badak tanduknya di hidung. Badak bercula satu ya. Kemudian nih ada pantun lagi teka-teki yang kedua. Ada Tuan Laksamana, pakaian luar dengan gagahnya. Kalau Tuan bijaksana, biji di luar apa buahnya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Apa Jambu jawabannya? mente. Ih, pintar. Iya. Seru ya main teka-teki ya? Ya, Bu. Nanti Bu. Duta dan Rizky istirahat dapat coklat dari Bu Nurul. Yang lainnya nanti kita tunggu pertemuan berikutnya ya. Semangat belajarnya. Nah, pantun yang tadi teka-teki itu hanya salah satu saja. Pantun itu ada banyak. Nah, setelah melihat dan mendengar beberapa contoh pantun teka-teki tadi, anak-anak suka tidak? Suka tidak? Suka. Bu. Ya, seru sekali ya membaca pantun. Pantun dibuat dengan tujuan menghibur. Tapi ada juga beberapa yang kalau di Betawi itu sebelum pernikahan itu mereka juga ada adatnya untuk berbalas pantun. Terus kita harus tahu nih apa saja ciri-ciri pantun, apa saja jenis-jenis pantun. Untuk lebih paham materi tentang pantun, anak-anak silakan simak video berikut ini. Amati dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB.
Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah, jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak A, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya anak-anak. Kita sudah melihat video tentang pantun. Nah, sekarang Bu Nurul punya pantun juga nih. Pantun apa, Nak? Pantun nasihat. Iya. Nasihat. Coba Nurlita dibacakan pantun nasihat yang pertama. Udara dingin di pagi hari. Minum teh nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Iya, cakep ya. Siapa lagi? Asi, ada satu lagi nih, yuk dibacakan pantunnya. Mau lihat?
Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Iya, betul sekali. Apa sih maknanya dari pantun nasihat ini? Nah, pantun nasihat yang pertama itu kita diberitahu kalau kesehatan itu sangatlah berharga, maka kita harus jaga. Jaga kesehatan, salah satunya caranya dengan makan makanan yang apa? Bergizi. Bergizi, betul. Kalau kita makan makanan bergizi, maka kita akan sehat. Kenapa? Karena ada sari-sari makanan yang bisa diserap oleh tubuh dan memang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau makanannya nggak sehat, gimana tubuh mau mendapatkan nutrisi? Nah, yang kedua tentang peredaran darah yang lancar. Kenapa kok peredaran darah harus lancar, Nak? Karena peredaran darah yang lancar itu dapat membantu untuk mengangkut nutrisi dan sari makanan ke tubuh kita. Bagaimana cara supaya peredaran darah lancar? Ada yang tahu? Rajin apa? Olahraga, Bu. Ya, betul. Selain makan makanan yang bergizi, kita juga harus rajin berolahraga supaya peredaran darah kita lancar. Karena itu sangat penting ya. Kemudian kalau peredaran darahmu lancar, apa-apa saja sih yang diperlukan? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati video tentang peredaran darah berikut ini. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena.
Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut apa? Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Demikian videonya sudah diamati ya. Nah, kalau sudah mengamati video tadi, pasti bisa nih kalau ditanya. Yang organ penting dalam peredaran darah itu ada 3. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Ayo, Rizky. Terus Diana? Apa? Bu. Oh iya, jantung. Jantung ada berapa ruang? 4, Bu. Iya, disebutkan ya apa saja ruangnya? Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Iya, pintar semua. Kemudian ada organ lain nih yang sangat penting juga. Apa? darah. Iya, darah. Gitu. Darah kita itu warnanya apa ya? Pernah nggak luka terus keluar darahnya? Pernah, Bu. Darahnya warna apa? Merah, Bu. Merah. Walaupun darah kita ini warna merah, tapi sel darah itu sebenarnya tidak hanya satu nih. Tapi ada sel darah merahnya, ada sel darah putihnya, kemudian ada trombositnya. Yang selanjutnya apa, Nak? Ini yang bentuknya seperti ini? Kayak pipa-pipa? Pembuluh darah. Bu. Pembuluh darah ini, iya betul sekali. Ini darah lewat pembuluh darah ini. Dia beredar, ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Ya, setelah kita mengamati video tadi, kita akan mengerjakan lembar kerja. Nah, untuk pembagiannya ada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Duta, Luki, Rizky, Nila, dan Nurlita. Kelompok 2 ada Faiza, Dwi, Afifah, kemudian Rosdiana, dan Maulia. Ibu bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Ya. Kalian baca dulu petunjuknya. Kemudian bila ada yang belum paham tentang LKPD-nya, bisa ditanyakan. Silakan mengerjakan ya, Nak. Ibu beri waktu
5 menit cukup ya. Iya. Sudah semua mengerjakan? Sudah 5 menit? Sudah, Bu. Iya. Duta kelompok berapa, Nak? Gimana, Bu? Duta kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Sudah digambar organ-organ tubuh, organ-organ peredaran darahnya? Oh, harus digambar juga, Bu? Iya, nah, digambar dan diwarnai ya. Kemudian Bu. dilihat itu, iya, jantung misalnya. Nah, jantung ada 4 ruang, diberi keterangan. Ya, Baik, Bu. silakan diperbaiki LKPD-nya bila ada yang masih belum tepat atau masih ada yang kurang, bisa disempurnakan dahulu. Ya, bila sudah selesai, siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah selesai duluan? Kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan presentasikan ke depan. Ya. Terima kasih sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok 1, Duta, silakan dipresentasikan. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan Duta. Kelompok 1 dan 2 hasilnya keren ya. Sudah paham nih organ-organ peredaran darah itu apa aja. Kemudian peredaran darah kecil, peredaran darah besarnya Ibu lihat tadi gambarnya sudah bagus, sudah keren ya? Ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Nak, kita akan mengadakan evaluasi dari semua yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu akan memberikan soal dalam bentuk pilihan ganda. Kalian bisa pilih jawaban yang tepat. Sebelumnya lengkapi dulu data-datanya, nama, kelas, jangan lupa ya, Nak ya. Tulisannya rapi, terbaca, kemudian diisi jawabannya, jangan dicoret-coret semuanya. Yakin dulu jawabannya, baru dipilih mana yang benar. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya. Ya, sudah 5 menit. Ibu rasa sudah selesai, Nak ya? Sudah, Bu. Ya. Untuk kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, kesimpulan yang pertama, silakan dibacakan, Luki. Saya, Bu. Ya. Kesimpulan pada hari ini adalah pantun adalah puisi Indonesia yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang bersajak AB-AB. Terus, organ yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Terus, proses peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, Bu, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Udah, Bu. Betul sekali ya. Terima kasih Luki sudah membacakan kesimpulan hasil belajar kita pada hari ini. Nah, kemudian ini buat apa sih Bu? Kita belajar susah-susah, pusing-pusing tentang organ peredaran darah. Ada manfaatnya nggak untuk kita? Nah, Ibu harapkan. Ada, Bu. Iya, apa manfaatnya? Agar kita selalu menjaga kesehatan badan kita, Bu.
Iya, kalau sampai sakit, rasanya enak nggak sakit? Enggak. Bu. Iya. Salah satu ciri peredaran darah tidak lancar, tidak sehat itu sering kesemutan. Bukan di banyak semut di kakinya, banyak semut di tangannya, bukan. Itu jorok ya. Ini kesemutan, rasanya kebas itu. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Pernah, Bu, kalau habis duduk. Aduh. Ya, maka kita harus rajin olahraga. Berarti itu tandanya peredaran darah kita tidak lancar. Masih banyak lagi yang lebih serius, bahkan penyakit yang bisa kita derita kalau kita tidak menjaga sistem peredaran darah kita tetap lancar. Ya, untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas, ya. Apa sih dampaknya kalau peredaran darah tidak lancar? Ya, kalian bisa baca-baca dulu, ada di buku siswa, anak-anak, ya. Biar pertemuan besok kita sudah tinggal ada yang belum paham, kita tinggal pemantapan saja, ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Ibu akhiri, silakan ditutup dulu dengan berdoa. Pak Duta? Ya, baik Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.